Setelah era sahabat itu sudah tidak ada yang boleh ngomong serius tentang itu. Nah, nanti tercampur oleh semangat hamiyat al-jahiliyah, semangat hududiyah, semangat asufiyah. Ya, sebenarnya orang itu ingin memperkuat kelompok, bukan untuk memperkuat agama. Kadang yang memperkuat nasibnya sendiri. Bawa agama. Di semenjak Rasulullah trauma sama Khawarij, sholatnya lebih baik ketimbang kita, puasanya lebih baik ketimbang kita, semua ibadah orang Khawarij itu jauh di atas kita. Tapi saking semangatnya yang enggak sholat dibilang kebu, yang enggak benar dibilang kafir. Semenjak itu ada trauma keseriusan dalam beragama ini. Tapi itu nyata loh, Fit. Makanya orang-orang bawa agama Islam itu santai semua. Gus-gus ya kayak seni, atau mimpi ya seperti itu. Santai. Nggak boleh guyon. Memang makalah ini susah dicerna orang-orang Islam kota. Orang yang pernah ngaji lama itu akan setuju. Karena sampai ada riwayat, sehingga nanti di akhir zaman ibadah terbaik kamu itu tidur. Banyak santri bangkong. Karena nanti an-naumu ibaratun an kafil muharramah wa an kafil mubiyat wa an kafil idalil mu'min. Nanti tidur itu ibaratun pengganti dari setiap kita melek ngerasani orang Islam. Melek ya cewek pakai celana pendek. Coba kamu ke mall ke Kediri sama yang tidur ibadahnya banyak. Jadi unik riwayat bayangan Nabi di akhir tidur itu beda. Karena melek itu masih boleh melihat cewek cantik sampai ngerasani orang sampai gerakan fitnah. Nah, saya agak kecewa dengan sistem pendidikan Indonesia. Iya agak kecewa, tapi kecewa baik ya. Kecewa karena kira mahabbah, bukan kecewa kebencian. Kecewa itu ada dua, ada kecewa kebencian itu yang nggak disahkan ada. Ada kecewa karena kira mahabbah, namanya ta'assuf merasa kehilangan. Akhirnya ya, bahasanya kecewa, makanya ada kira mahabbah, ada wirah yang karena ada, yang nggak boleh itu wirah karena ada. Jadi kalau wirah karena mahabbah itu di Indonesia itu di beberapa pesantren hampir semua itu tidak mempelajari kitab fiqh secara serius. Yang dipelajari itu hanya kitab fikih. Padahal untuk membaca zaman akhir itu paling bisa memandu kita itu adalah kitab kita. Di situ begitu kelihatan Rasulullah itu kasyaf dan begitu memberi solusi yang luar biasa. Dan saya termasuk santri yang betul. Dulu saya paling banyak menghafal hadis kitab kita sampai sekarang. Di antara makalah Nabi tentang akhir zaman itu satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun minal qa'id wal qa'id khairun minal masyi wal masyi khairun minas sari man tasarrafa laha tastasrif. Di suatu saat akan banyak fitnah orang yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri ketimbang lebih baik ketimbang yang jalan lebih baik ketimbang yang agak lari. Saya itu agak intinya semakin pasif semakin baik, semakin nggak ngambil sikap. Coba orang ingin mendirikan negara Islam kayak ISIS, memilih Islam yang bela Islam kafah, bela Islam moderat juga saling hujat sama Islam. Semakin semangat, semakin saling hujat. Itu kalau di Indonesia saling hujat. Kalau di Timur Tengah, saling bunuh. Tapi kalau kamu tidak serius, setuju, suatu. Makanya ada kiai alim, ayo maulid Nabi, senang Nabi. Terus ada yang orang alim satu ini. Kalau di bujuni ngomong ya jarang Nabi. Kan terus dalil wasibu di ahadikum sodakoh. Saja ngeliat orang alim lagi bantah lagi, rumah bok neng omah ibadah, ngeloni anak di rumah ya. Nah guyonan orang alim seperti harus kita terima. Jangan karena kita mencintai maulid, mengira umat Islam di rumah itu tidak mencintai Rasul. Itu hanya karena tidak datang di acara mereka di rumah ya atas panduan Rasulullah. Karena mungkin punya ibu yang sakit, punya istri yang perlu diterima karena habis dari pergi, punya anak yang baru manja-manja. Karena tadi antara pengetahuan senang Nabi itu enggak lengkap. Coba kalau lengkap, Nabi kalau menyebut kebaikan itu sampai hal yang enggak pantas disebut. Ya tadi wafiku di ahadikum. Untuk cuma bebas ngeloni bojomu gitu. Sahabat aja tanya apa lagi orang Pekalongan sahabat itu.
Ayat ti ahaduna syahwatahu wa wala yajrun. Tenane Rasulullah masa urusan ngono ibadah. Nabi aja dibantah. Tapi jawabnya ya lucu, Nabi jawabnya Alaysa lawadu ahafi Ara'aita lawadu ahafi haramin akana ali wisri. Misalnya ngelani bujuni wong itu sudah bilang itu orang ngelani bujuni dulu ya ibadah. Sekarang itu dulu mendekat sama Allah. Sekarang enggak. Harus suruh, harus datang ke pengajian, harus datang ke ini. Dan itu sebenarnya versi kiainya atau versi Rasulullah. Memaksa datang ke versi kiai atau versi Rasulullah. Jangan-jangan versi kiai karena ingin kalau acara yang datang banyak. Kalau versi Rasulullah yang di rumah yang ikuti sunnahnya, yang sedang bekerja ya tolakul halal ya mengikuti sunnahnya. Nyari ilmu yang nggak ketemu yang ikuti sunnahnya. Saya berharap teman-teman di Mahat Ali itu belajar kita karena ini sudah di akhir. Nanti saat tunjukkan teks di Bukhari di Sahih Muslim. Makanya saya itu orang paling ringan tadi. Bukan karena saya dapat barokahnya Rasulullah SAW itu wasoya fil kitab. Itu detail sekali di Bukhari di Muslim. Setelah itu dikutip oleh ulama-ulama dengan segala varian. Itu detail. Sampai Nabi itu ngendikan gitu. Di antara kewajiban kamu di akhir zaman as-sholat khalfa kulli muslimin berrencana wajib. Sudah kamu makmum saja. Dia kerja. Sudah nggak usah peduli imamnya itu berencana. Imamnya orang baik apa enggak? Ketika Nabi mewajibkan perjuangan wal jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin. Nabi bukan berencana wajib. Kawal Islam ini dengan segala pemimpinnya. Kuli itu siapa saja punya berencana wajib. Bulat-bulat. Pakat bulat di zaman akhir yang bulat. Oke, itu kitab yang baik, tapi ada kelangenan. Nah, kelangenan ini yang sebagian mungkin Yun Sewu kadang khayal karena nggak mungkin. Kadang ya cita-cita, kadang ya memang keinginan. Tapi yang perlu dicatat, tetap saja ada bayangan yang berlebihan. Bayangkan imam itu hafidhan kita juga sunnah adilam mujtaniban minal kabair wa musirin ala sahih. Mana ada pemimpin seperti itu di akhir? Nah, membayangkan pemimpin ideal itu sebenarnya khayal apa harapan? Dalam konteks yang nyata kan kayak khayal, tidak mungkin. Itu kan sama dengan kamu bayangkan imam sholat itu ya umul kaum akra'uhum kitab, yang imam itu yang paling bacaannya bagus. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahum, yang paling ahli fikih. Kalau ahli fikih dan Qur'annya sama, fa adamu hijrah, yang hijrahnya lebih tinggi. Kalau sama fa asanuhum, yang lebih tua. Ya kalau itu seleksi begitu, gak situ jadi ini mau dokter kelas berapa? Tingkat 3, nggak boleh mami tingkat 4, nggak sopan. Setelah tingkat 4 nih mami, kata Habib Ali, kamu turunan siapa Karmen? Saya turunan Nabi, nggak boleh. Yang satu nggak, betul kamu turunan Nabi, tapi tidak ketua pondok. Saya ketua pondok. Muter-muter bisa nggak jadi sholat kan? Akhirnya apa? Nabi di zaman akhirnya itu kan, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Itu sederhana. Jadi standar ideal kalau standar ideal ya yang akro, yang afqah, yang asan. Ada lagi kriteria yang mungkin manusia semua gak siap. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imam yang semua makmumnya kuat, mana ada? Sekarang zaman hasud. Lebih pusing lagi kalau wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Ngeri itu. Tapi terus kemudian di hadis, makanya belajar hanya jangan kita beli imamah, kita beli itimam. Kalau ini masih fakta ikuti standar itu kan ibarat kamu belajar standar ideal tak payun itu. Tungkahul meratu di arba'in di jamalihi wa malihi wa hasabiyati fatfar bidatik. Nah, kalau kamu cari yang ya nasabiyah, yang ya kaya, ya cantik, ya rakyat lembekku. Itu namanya kaya loh ya. Karena itu coba sing film orang bos. Ayo celek wong sing film. Lah nek nuruti dia tadi ya dapat cantiknya, dapat nasabnya, dapat sugihnya. Coba kalau orang seperti itu enggak mungkin. Nah, problem di Indonesia termasuk itu. Kita berfitnah itu tidak pati dipelajari.
Makanya saya itu kecewa. Tapi saya ulang lagi, ini kecewa ghira mahabbah, bukan ghira adalah. Kalau ghira mahabbah bukan ghira adalah. Makanya saya ingin pada pondok itu belajar kitab kita. Nanti kelihatan sekali betapa Rasulullah, misalnya Rasulullah kritik Khawarij, atau kalau sekarang mungkin ya Islam yang terlalu kecil. Itu Nabi nak ngintikan itu semudah. Kamu tahu ini Khawarij itu siapa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nah, tidak merangi Islam semangat. Itu coba orang yang sedang Jumatan di Masjid Cirebon dibok. Yang mutayakon kufru ora apa-apa. Tapi sing mastuk fi kufri apalagi nek hina salat apa? Ini Nabi nyifat juga yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Kayak apa Rasulullah? Nanti kan kita belajar itu kan melihat, ya tadi melihat fenomena zaman akhir itu tidak ada. Makanya ada cerita unik, ada kiai yang bencinya bukan main sama Gus Dur, cerita terus jeleknya Gus Dur sama seorang kiai yang alim alama. Setelah cerita jeleknya Gus Dur mungkin ada setengah jam, didengerin terus sama kiai. Lama-lama ditanya, nih Gus Dur wonten saya ini Gus Dur, dia wonten enggak? Jadi jenengan cerita setengah jam kersane imbang. Ternyata dia tidak fase. Jadi jenengan di tiang hasut, nak cerita lek sakit tapi ikut sakit. Nak cerita apa wong ra fase, cerita lek wong fase. Cakap maksudnya fase. Ya, saya ingin ada gerakan sinau kitab tentu kelihatan. Semenjak itu, semenjak tragedi Sayyidina Ali dan Muawiyah itu tidak ada sahabat yang suka ngomong serius. Sampai era Bamus, era saya. Sebarangnya Gus serius, pala iso sudah didesain Allah untuk itu. Mungkin jadi nyawali lewat jalur ini. Kan ada ulama ditanya, nanti tak tunjukkan takbirnya. Kenapa engkau tidak pernah ngomong serius? Saya menghindari kalimatun tustahallu biyadamun haram wa tustahallu biyadu farjun haram. Jadi saya akan menghindari fatwa kalimah yang karena serius itu tustahallu biyadamun haram. Akhirnya ada sabkutuna fatwa yang sampai orang berani berdarah. Dan karena fatwa itu pula tustahallu biyadu farjun haram. Karena kalau kamu fatwa itu ini sudah kafir wajib diperangi. Jadi perempuannya amat, istrinya amat, anaknya. Akhirnya terjadi istiqlalul farji secara semu. Hanya fatwa serius itu hanya mendorong orang tahlilu damil muslimah, tahlilu damil muslim. Dia juga tahlilu farji muslimah dan sebagainya. Banyak amat. Jadi ulama-ulama yang guyon itu tidak main itu amdan. Saya itu guyon itu amdan bukan sahur. Sama ngomong serius sama saya guyon tawali mana? Karena sudah tak hitung. Hitung. Karena sekali ngomong serius, pasti semangatnya itu menyalahkan orang lain. Sebelum Anda tahajud, melihat orang tidur itu biasa. Coba kamu tahajud 2 minggu, rawang turu, kebo ini bodok turah. Mungkin tahajud lagi 2 minggu ngebok-ngebok. Tapi kalau sama-sama nggak tahajud kan nggak berani komentar gitu. Kan sama-sama kebo. Coba ya, anak-anak yang sudah justru aja ibadah 2 minggu aja, tahajud terus. Melihat orang tidur. Ndok Torah itu tak iku manusia takut. Padahal bertahun-tahun dia bagian dari itu. Itu korban keseriusan apa? Korban apa? Keseriusan. Saya semenjak itu nggak ada ulama ngomong serius. Karena menghindari kalimat sing tustahallu biyadamil haram atas tahallu biya farjun. Sama mungkin di bawah itu ya ibadul mukmin atau ada orang. Itu kalau di kitab kita untuk detail sekali Rasulullah ngendikan fitnah akhir zaman. Dan uniknya Nabi bikin rumus tadi, semakin pasif semakin baik. Semakin pasif yaitu kan al-qu'ud khairun minal qiyam. Al-qiyam khairun nasa itu semuanya bahwa ibaratun anit taqa'ud. Taqa'ud itu tidak ngambil sikap. Bahasa Arabnya tidak ngambil sikap itu kalau orang Arab dulu bilang taqa'ud. Ya kira-kira pasif lah bahasa. Makanya disebut la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dar. Qa'idun itu yang pasif. Makanya taqa'ud itu malas-malesan. Jadi Rasulullah dalam konteks fitnah yang malas-malesan lebih baik. Makanya saya ingin
kalau sampai ingin sharing sama teman-teman di sini, coba kita berbicara dipelajari. Tapi yang sahih saya pakai Bukhari atau Muslim. Karena kalau yang tidak sahih itu ruwetnya begini tuh ya, banyak aliran ISIS yang tokoh agamanya bukan yang gerakannya. Tokoh itu mesti ada dua, ada tokoh yang memang menggerakkan itu hitungannya politik. Ada tokoh yang terinspirasi oleh teks agama. Dan ini bahaya kalau tidak valid. Apa? Di antara yang mereka dengar ada riwayat nanti di akhir zaman ada umatku yang baik, terus pakai suku hitam, pakai serban hitam, pakai bendera hitam. Orang yang mendapat riwayat ini dia mentaut-tautkan diri, terus menyamakan diri. Oh, gara-gara teks itu terus menyamakan. Makanya banyak orang yang terus pakai jubah hitam, rambutnya itu berhina. Mereka mulai kecil anaknya sudah dia pilot dihina, mau pakai pilot atau makan pada tahu. Nah, resiko riwayat seperti itu. Kalau riwayat itu ada sifatnya, itu ada definisinya, mereka mentaut-tautkan diri, memaksakan mirip-mirip. Dan itu kata Nabi minal masreh, dari arah timur. Makanya terus yang merasa itu kadang orang Sulawesi, kadang orang lama-lama orang Jepang mungkin karena dari timur kan, orang Syria. Nah. Jadi, nah, padahal di hadis-hadis Sahih itu nggak nyebut kawasan, juga nggak nyebut itu. Makanya kan kalau sinau kita berbicara cari yang aman, yaitu di Bukhari atau Muslim. Kalau di luar macam-macam, risikonya kalau nggak pas, apa itu? Orang terus mentaut-tautkan diri, madak-madak awak itu. Terus ketika ditanya merasa firqah sing mukhtarah atau firqah sing alal haq, karena mirip teks itu. Padahal harus dimodus, terus kamu paham, waktu paham dan kata apa terapkan sini. Jadi, nah saya ingin hadis itu dibaca secara langsung. Jadi yang di fikih itu ada keinginan ideal seorang. Tapi fikih tetap bagus, saya juga ahli fikih, saya juga belajar fikih sampai sekarang. Tapi tetap ada keinginan ideal. Paham ya? Nah yang di fitan itu relatif realistis, kayak sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Seperti lewat sallu khalfa kulli barrin babaji. Jadi nah orang kalau sudah ila darujatil ini, ila darujatil apa robbani itu tahu mana yang dawuh Nabi dalam membayangkan dia, mana yang dawuh Nabi sudah di zaman itu. Dulu Nabi zaman ideal ngendikan al-a'immah min Quraisy, imam itu sebaiknya dari bangsa Quraisy. Terus ngendikan ideal. Tapi ketika di kitab Fitan ngendikannya Nabi Isma'u wa ati wa in kana abdan habasyian jadalah. Kemudian ada pemimpin semua terus bidol-bidol lah habasyian lah. Itu kan sudah zaman dulu. Benar. Tapi jangan katakan Nabi mengesahkan kepemimpinan mereka sing ahli demi gak mungkin. Hasya wa ta'ala. Tentu Nabi gak suka sama pimpinan dulu. Tapi Nabi tahu kalau ini digolingkan jadi fitnah yang lebih dahsyat. Makanya akidah ahli-sunnah gimana? La imamun rasul khairun min fitnatin tadum masyhur. Nah problem kita menurut saya di pondok-pondok itu kurang sering baca hadis gitu. Saya disarankan juga ngajar itu. Kalau yang nggak ingin tahu pun tak kasih tahu anak seumur itu. Banyak yang ngaji sorogan di sini kalau saya. Yang nggak ingin tahu pun tak kasih tahu. Supaya relatif relax madhepnya. Makanya dulu dia makros kayak kisri, sebenarnya kau. Saat aku bangun nggak ketemu bapak itu itu amdan, semua dilakukan secara amdan. Karena semakin Islam ngomong pikir serius, ujung-ujungnya nyalakan orang. Sudah kalah dengan bukti. Tapi tetap kita berpikir taktis untuk menyelamatkan agama. Tidak usah kelihatan serius, tapi berpikir apa? Taktis. Misalnya saya sebagai Gus ingin dekat Gus Reza, Gus Kausar, dekat Gus Sarang, apalagi itu Gus kita. Supaya ada silaturahim bina ahli ilmu. Paham ya, kita dekat sama rakyat karena al-nasu ala dini mulukihim, apa al-nasu ala dini mulukihim. Kalau kita dekat mereka ya cara berislam mereka ngikuti kita. Itu kan taktis, nggak usah ngomong serius-serius, nggak usah apa-apa serius-seriusan tapi taktis apa? Taktis, itu yang lebih bagus. Jadi kesannya biasa saja tapi apa? Taktis. Nanti kalau dengan sinau kita berfitan itu kelihatan sekali. Ciri utama orang nggak benar apa yuqatiluna ahlal Islam wa la yuqatiluna ahlal. Jadi jangan rasani kiai semangat, jangan rasani wong saleh semangat. Jangan rasani preman ra gelem. Padahal itu haro fisku wa haro dulmu enggak mau ngritik tapi yang haro salahu dikritik.
Sudah sholat salah nggak cingkrang, sudah ngaji salah nggak cingkrang, dan sudah sholat salah nggak, kalau tetap salah terus. Sementara yang preman karuan nggak sholat nggak pernah di gitu. Jadi menurut saya hadis-hadis fitnah minimal minggu libabin dengan apal sifat. Saya tuh biasanya gitu, kalau nggak bisa apal semua, setiap bab ngambil satu hafal. Tadi misalnya satakunu kitabun al-qaid fiya khairun al-qaim fiya khairun al-masyi wal-masyi khairun fiya masyi. Tapi terus kita punya kesimpulan, semakin takout, semakin mengambil sikap pasif, semakin baik. Ada teks sekian riwayat. Terus ulama ada membahasakan ada zaman disebut menuju dulu berido bikut ila antamu, itu sebenarnya ekspresi dari, pernah dengar tuh bahasa itu ya? Sebagian ulama jangan apa, ada zaman sukut wadusuhmun buyut berido bikut ila antamu. Ya itu urusan ulama lah, tapi itu gak terkadis, tak jamin saya apa hadis kan. Nah saya ingin nanti tak bacakan, tetap baca sama Imam Syekh Bukhari ini kita supaya saya itu menganggap kecewa betul. Tapi seorang lagi ini kecewa mahabbah, seorang ini hiro mahabbah. Kenapa ilmu sebaik itu dan untuk nyikapi akhir zaman kemudian kita malah ada. Padahal itu waso ya Rasulullah di akhiris dan itu jawaban Rasulullah. Malah kita ada apa? Kita masih menghayal ada imamah yang adil, ada imamah yang adil. Itu gak mungkin. Jelas Nabi ngendikan takunul khilafatu ba'di salasina sana. Sumaya kuno mulkan adu dan ada yang baca malikan adu. Sing layak nggo gelar khalifati iku mau 30 tahun dan itu berakhir ning era Sayyid Hasan. Setelah itu kabeh raja, kabeh Amirul Mukminin ora berhak ngeklaim sebagai khalifahku karena kelakuannya wis penggigit rakyat. Kemudian kita masih membayangkan orang pemimpin yang adil, namanya ngaji kok ini. Akan mau kok dan garam kok. Ada yang ngedek. Kira kok jarum barang waktu itu. Kita makannya kagak. Jadi apa ya? Gara-gara gak hafal hadis ini, hayalnya itu melangkahi batasan Nabi. Nabi sudah had dalam nabubutan dong. Sing pantas ngeklaim khalifahku mau salah sunah sanatan, dan itu semua ulama ambil isma itu bingkidoi imaratul Hasan bin Ali. Setelah Sayyid Hasan bin Ali diserahkan ke Muawiyah itu pas wis entek. Artinya ba'da salah sina sanatan min hijratin Nabi iku serono sing berhak nyebut khalifatu Rasul. Karena kelakuannya sudah main dikit main. Kemudian kita gara-gara tidak baca hadis itu tetap membayangkan ada itu, paham? Ketika Nabi sudah batasi, wes entek jauh mana loh kemana? Oh Nabi ketika harus entek ke Arab kan ada pertanyaan itu, benar ya? Sanggulnya ratu, batas. Jadi aturan mainnya itu jadi lagi baru kamu. Nah kalau pulau ngaji tenang aja dikit. Aku serap bakal persis Khalifatul Rasulullah. Niat persis sudah persis, ada tulisan orang taruhan jelas. Orang sok-sokan taruhan, hati-hati nak kepen bener ya bibarokati syafaati, orang bibarokati sawabina, wahabina, barokati solahina. Kita bener bibarokati syafaati, wa bibarokati bariki kita. Nan cara mazhab Abu Hasan Asy'ari ini, wis agar rapati bener-bener lah. Anggap aja guling-gulingan, nak Allah duwe sifat ghafur. Lanjut Dewi Abdul Hasan Asy'ari ini kan walian man ahabba alla yusawwa fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh wa alla tadhara syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin dunia itu ideal berarti sama juga ingin enggak kelihatan maghfirahnya Allah. Jadi akhirnya pelaksanaan saat ini cara pandang wis diwalik, wis dunia ora ideal sanggep bae ngiling-ngilingan. Wong ora ideal kok ijek urip, wong ora ideal kok tetep ana sing salam templek. Wong rapati alim untuk ana sing nyucek sanggep bae saking gedene maghfirah pangeran sing ngono ae. Wong mondoke turu-turu kok mulai ono utang kiai. Sekolah ra mungkak dadi khotbah kok dhuwur. Wiling-wilingan udah saatu rahmatillah. Sampai orang yang enggak muni kualifikasi ya ono sing nyucuk ono nyalami tangga. Ora iso makani bojo payu rabi mergo saatu rahmatillah. Nuti fikih ya ra ono wani rabi. Wong lanang wajib rumah sing wedok, nak sugih romut, nak setengah sugih samut setengah. Terus nak sing wedok kuning wajib gawe pemban. Wah, senang payu rati. Tapi itu standar ID. Standar urip yang sing gelem ngono ae bar jusir balekne jusir balen. Sesuai yang gede anak rukun dhewe.
Nah menurut saya fikih di pondok-pondok ini masih belum. Tapi menurut saya bagus ya, tetap fikih itu. Jadi belajarnya fikih serius, tapi nanti mendekati doyong itu kudu belajar kita supaya lebih realistis menurut saya. Kalau dia sudah jadi dia itu. Bahaya kalau kita ada sinau kita. Ya kayak tadi Nabi pernah kan al-a'immah min Quraisy. Pemimpin itu idealnya dari Quraisy itu jelas. Tapi di kitabul fitan isma'u wa ati'u wa in kana wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun sebagai doa. Wis jeng yo nurut ae pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun. Senajan to dipimpin budak habas. Ya ganteng-ganteng ora dipimpin wong Ethiopia, nguruah to. Kalau putune ulama top dipimpin wong putune kahine nuruti muruah tapi wis dadi pemimpin wis kudu nurut. Lah ya berarti kan ada Nabi bayangkan kondisi ideal itu ala imami Quraisy, tapi akhirnya realistis tadi di zaman al-fitnah apa? Realistis wa in ta'amaru alaikum abdul bahkan riwayat itu wa in kana abdan habasyian mujadda al-abram terus ngomongnya pancang-pancang lah dong supaya ibu pemimpin tapi tak tiga kali. Nah menurut saya itu masih belum imbang tadi apa antara ilmu ideal sama ilmu realistis.